Setiap tanggal 2 Mei kita memperingati Hari Pendidikan Nasional yang diambil dari hari kelahiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara terlahir dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat pada tanggal 2 Mei 1889. Pada tanggal 3 Juli tahun 1922, beliau mendirikan lembaga pendidikan Taman Siswa di Yogyakarta. Taman Siswa memiliki semboyan Ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tut wuri handayani, yang artinya di depan memberi contoh, di tengah membangun semangat, dan di belakang memberi dorongan. Pengajaran dan pendidikan itu memiliki arti yang berbeda. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah pendidikan dengan cara memberikan ilmu yang bermanfaat, sedangkan pendidikan adalah suatu tuntunan. Kerangka berpikir menurut Ki Hajar Dewantara. Permainan anak adalah pendidikan. Pendidikan itu harus menuntun. Pendidikan harus mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman. Dan pendidikan itu memerlukan budi pekerti. Permainan anak adalah pendidikan. Pelajaran panca indera dan permainan akal itu tidak dapat dipisahkan. Sebab salam taman siswa terdapat kepercayaan bahwa dalam segala tingkah laku dan segala kehidupan anak-anak tersebut sudah diisi Sang Maha Among dengan segala alat-alat yang bersifat mendidik si anak. Pendidikan yang menuntun. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Pendidikan diibaratkan ladang. Pendidik itu seperti petani, dan peserta didik adalah benih padi. Peserta didik adalah benih yang apabila mendapatkan perhatian maupun perawatan akan tumbuh subur walaupun bibit tersebut bukan kualitas baik. Begitu pula sebaliknya. Pendidikan itu mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21, sedangkan dalam memaknai kodrat alam, maka konteks lokal sosial budaya murid di Indonesia Barat tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan murid di Indonesia Tengah ataupun Indonesia Timur. Pendidikan harus bersifat dinamis mengikuti perubahan zaman. Konten pengetahuan yang diadopsi sejatinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan konteks sosial budaya yang ada di Indonesia. Kekuatan sosial budaya Indonesia yang beragam dapat menjadi kekuatan kodrat alam dan zaman dalam mendidik. Budi pekerti. Budi pekerti sangat diperlukan dalam dunia pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan dan kehendak atau kemauan hingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti merupakan keselarasan atau keseimbangan hidup antara cipta,
rasa, karsa, dan karya. Keselarasan hidup anak dilatih melalui pemahaman kesadaran diri yang baik tentang kekuatan dirinya, kemudian dilatih mengelola diri agar mampu memiliki kesadaran sosial bahwa ia tidak hidup sendiri dalam relasi sosialnya. Sehingga ketika membuat suatu keputusan yang bertanggung jawab dalam kemerdekaan dirinya dan kemerdekaan orang lain. Budi pekerti melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh untuk menjadi dirinya dan kemerdekaan orang lain. Demikianlah kerangka pemikiran menurut Ki Hajar Dewantara. Saya Dwi Anggraini, CGP dari Kabupaten Indragiri Hulu, Angkatan 5.